Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Febriko. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar pada Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server. Baiklah, langsung saja kita mulai ke perintah yang pertama. Perintah yang paling basic, yang paling mudah, yang pertama adalah pwd. Kita ketikkan pwd sini, lalu kita enter. Perintah ini berfungsi untuk mencari path dari directory folder yang Anda gunakan saat ini. Yang kedua adalah cd. cd digunakan untuk menjelajahi file dan directory dari Linux. Perintah ini memerlukan path penuh atau nama directory, tergantung directory yang Anda gunakan saat ini. Kita akan coba masuk ke directory yang lainnya menggunakan perintah cd ini. Kita ketikkan sesuai nama folder yang kalian buat atau yang ada pada Ubuntu server kalian. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory folder 1. Perintah selanjutnya adalah cd dengan *2. Ini digunakan untuk memindahkan satu directory ke atas atau keluar dari directory folder 1. Bisa juga dengan hanya mengetikkan cd saja. Diketikkan cd seperti ini saja, lalu tekan enter. Kita sudah kembali ke directory awal. Selanjutnya ada cd strip. Contoh penggunaannya sebagai berikut. cd strip ini digunakan untuk berpindah ke directory sebelumnya. Dengan begitu, kita sudah kembali ke directory sebelumnya. Selanjutnya masuk ke ls command. Merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi directory. Kita ketikkan ls di sini, lalu enter. Inilah isi dari directory yang ada pada kelompok 3, yaitu folder 1, folder 2, dan folder 3. Untuk melihat isi dari folder 1, kita gunakan perintah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tampil isi dari directory folder 1. Kita juga bisa menggunakan ls strip r besar untuk membuat daftar semua file yang ada di subdirectory. Contohnya seperti ini. Nah, di sini semua sudah tampil daftar file yang ada di directory folder 1. Jika kita ketikkan ls strip a, itu untuk menampilkan file yang tersembunyi. Selanjutnya ada ls strip al. Ini membuat daftar file dan directory yang memuat informasi mendetail seperti hak akses, ukuran, dan pemilik. Contohnya seperti ini. Di sini sudah tampil hak akses, ukuran, serta pemilik dari file yang ada di folder 1. Selanjutnya ada cat command. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Contoh penggunaan cat adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tampil isi dari file 1.txt. Perintah cat ini juga bisa digunakan untuk membuat file baru. Contohnya sebagai berikut. Lalu kalian masukkan isi dari filenya itu apa. Lalu tekan enter.
Jika dia tidak keluar seperti ini, tekan saja Ctrl plus C. Kita ketikkan ls. Di sini sudah masuk file 4.txt. Perintah cat juga bisa menggabungkan dua file dan menyimpan outputnya di file baru. File baru 3 inilah hasil dari penggabungan file 1 dan file 2.txt. Selanjutnya ada cat file name untuk mengonversi file ke penggunaan huruf besar atau kecil. Jika sudah, selanjutnya kita tampilkan hasil dari outputnya. Di sini isi filenya sudah berubah menjadi huruf besar seperti yang diketikkan tadi. Contoh dari file sebelumnya yaitu menggunakan huruf kecil. Seperti ini. Jika Anda merasa risih terlalu banyak perintah komen yang ada di sini, kalian bisa mengetikkan clear untuk membersihkan layar Anda. Kita tekan enter, lalu layarnya menjadi kosong kembali. Selanjutnya kita masuk ke cp command, yaitu untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda, misalnya dari folder 1 ke folder 2. Kita contohkan saja. Kita akan memindahkan file output ke folder 2. Baiklah, kita keluar dari folder 1 dan masuk ke folder 2. Kita ketik ls untuk menampilkan file yang ada di sini. Maka file dari folder 1 sudah berpindah ke folder 2. Selanjutnya ada mv command yang digunakan untuk memindahkan file. Perintah ini juga bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Kita akan memindahkan file baru 3.txt ini menuju ke folder 2. Nah, file yang kita pindahkan tadi sudah tampil di folder 2 yang sebelumnya ada di folder 1. Perintah mv ini juga bisa digunakan untuk mengganti nama file. Contohnya seperti ini. Maka nama file yang sebelumnya file baru 3 itu berubah menjadi new file 3.txt sesuai dengan nama yang Anda berikan pada file tersebut. Selanjutnya ada mkdir command untuk membuat direktori baru. Kita coba di sini membuat direktori barunya. Lalu kita ketik ls. Maka di sini folder 4 itu sudah dibuat. Komen ini juga bisa untuk membuat direktori di dalam direktori. Kita masuk ke folder 4. Lalu kita buat lagi direktori yang baru di dalam direktori folder 4. Maka di sini sudah tampil folder 4.1.
Di sini kita juga bisa menggunakan opsi P atau parents untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada perintah rmdir comment. Ini digunakan untuk menghapus direktori, namun hanya bisa digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Kita cobakan di sini. Kita akan buat folder kosong dulu. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita hapus. Lalu folder tersebut akan hilang. Jika kita mencoba hapus folder yang ada isinya seperti folder 4, dia tidak akan bisa karena di dalamnya itu ada direktori-direktori lain yang kita buat tadi. Selanjutnya ada rm comment. Perintah rm di sini digunakan untuk menghapus file yang ada pada direktori. Contohnya seperti ini. Kita akan menghapus file 4 di sini. Maka file 4 akan terhapus jika kita mengetikkan komen rm. Selanjutnya adalah touch comment. Ini adalah perintah yang membolehkan Anda membuat file baru yang kosong. Contohnya sebagai berikut. Jika sudah, kita lihat file yang kita buat tadi di dalam direktori folder 1. Nah, di sini sudah ada file 4.txt. Lalu kita lihat isinya. Isinya itu kosong karena memang kita hanya membuat file kosong saja. Selanjutnya adalah locate comment. Comment ini digunakan untuk mencari sebuah file. Jika file Anda memiliki 2 atau lebih kata, gunakan tanda bintang di setiap katanya. Namun di sini kami hanya menggunakan 1 kata. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah tampil file 1 itu berada di folder 1 dan folder 3. Selanjutnya adalah find comment. Sama seperti comment locate, perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditunjukkan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini dia akan mencari file yang bernama file1.txt yang ada di dalam direktori folder 1 dan subdirektorinya. Selanjutnya adalah grab comment. Dengan komen ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks yang ada di dalam file. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, maka dia akan menyorot kata yang Anda masukkan pada komen grab. Selanjutnya adalah
sudo command yang merupakan singkatan dari super user do, berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses administratif atau root. Selanjutnya adalah df command. Command ini untuk memberikan laporan tentang penggunaan disk space pada sistem. Penggunaannya sebagai berikut. Di sini akan tampil seberapa besar penyimpanan yang sudah Anda pakai. Selanjutnya adalah do command. Command ini berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan untuk satu file atau directory. Nah, di sini sudah tampil seberapa besar space yang digunakan untuk folder beserta file yang ada pada directory tersebut. Selanjutnya adalah head command. Perintah ini digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks secara default. Perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Kita buat dulu sebuah file di sini. Nah, di sini file yang sudah kita buat. Mari kita jalankan perintah head command. Maka di sini akan tampil 2 baris dari teks yang kita buat tadi. Jika kalian ingin menampilkan lebih dari 2 baris, bisa kalian ketikkan seperti ini. Maka dia akan menampilkan 3 baris. Untuk menampilkan lebih banyak lagi, bisa kalian ketikkan 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tail command. Ini memiliki fungsi yang sama seperti perintah head. Hanya saja ini menampilkan 10 baris terakhir atau sesuai dengan barisan yang ingin Anda tampilkan. Maka di sini akan tampil 2 baris terakhir teks dari file contoh. Selanjutnya adalah div command. Div adalah perintah yang difungsikan untuk membandingkan konten atau isi dari 2 file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris. Contoh penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut. Kita masuk dulu ke directory folder 1. Lalu kita ketikkan file yang ingin kita bandingkan. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Yang di atas A dan B itu adalah file contoh, yang halo nama saya Andre itu adalah file 1.txt. Selanjutnya adalah tar command. Command ini digunakan untuk mengarsipkan sebuah file, format file Linux yang serupa dengan format zip. Perintahnya adalah sebagai berikut. Lalu kita tampilkan hasil
konversi file tadi, maka dia akan menjadi file dengan ekstensi .tar yang berwarna merah. Selanjutnya adalah chmod. Chmod digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dan direktori. Contohnya sebagai berikut. Maka file contoh.txt yang tadi akan berubah menjadi berwarna hijau, yang mana file ini dapat diakses, diedit, dan dibaca oleh pengguna lain juga. Kita kembalikan lagi. Maka dia akan kembali seperti awal. Selanjutnya adalah CHO. Komen ini digunakan untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau spesifik. Contohnya sebagai berikut. Jika sudah, maka kepemilikan file akan berpindah ke user yang lain. Selanjutnya ada perintah job. Perintah ini menampilkan semua job saat ini berserta dengan statusnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, jika tampil no such job, berarti tidak ada jobs yang sedang berjalan. Masuk ke perintah berikutnya, yaitu kill command. Perintah ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal tertentu kepada aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk mematikan proses atau mati dengan sendirinya. Contohnya sebagai berikut. Jika muncul operation not permit, berarti proses tersebut tidak bisa dihentikan. Ada dua komen untuk menghentikan proses sebuah aplikasi. Yang pertama, sigturn 15 yang meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua proses. Yang kedua adalah sigkill 9 memaksa program untuk berhenti bekerja. Saat itu juga proses yang dilakukan tidak akan tersimpan. Berikutnya adalah ping command. Komen ini berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya dengan menambahkan ping Google sebagai berikut. Jika muncul seperti ini, berarti Anda sudah terhubung ke servernya Google. Komen ini juga bisa untuk mengukur waktu respons. Yang selanjutnya adalah widget comment. Komen ini digunakan untuk mengunduh file dari internet dengan bantuan komen widget. Anda hanya perlu mengetikkan widget, lalu diikuti dengan link unduhan. Jika tidak ada link unduhan yang dimasukkan, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah unnamed command. Perintah ini untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, seperti nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah top command. Top command akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung
dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh setiap proses tersebut. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan resource system, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. Yang berikutnya, history comment. History comment ini untuk mengecek kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Ini adalah history comment yang sudah saya lakukan tadi. Selanjutnya adalah main comment. Comment ini berfungsi untuk mempelajari fungsi dari komen Linux tertentu. Contohnya sebagai berikut. Setelah Anda mengetikkan main spasi tail, Anda akan diberikan instruksi manual dari perintah tail. Perintah selanjutnya adalah echo comment. Perintah ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya jika Anda ingin menambahkan teks "Halo, nama saya Andre" ke dalam file yang bernama contoh.txt, yang perlu Anda ketikkan adalah sebagai berikut. Lalu kita tampilkan isi dari file contoh. Maka komen echo yang sudah kita ketikkan tadi akan masuk ke dalam file contoh.txt. Selanjutnya adalah zip dan unzip comment. Perintah zip digunakan untuk mengkompres file ke dalam arsip zip, dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip. Jika sudah, maka di sini akan tampil file kompres dengan ekstensi .zip. Lalu kita unzip lagi file yang kita kompres tadi. Jika sudah, file akan berhasil diekstrak dan menimpa file yang lama. Tapi tidak masalah karena isinya sama saja. Perintah selanjutnya adalah hostname comment. Comment ini berfungsi untuk mengetahui nama host atau network dengan menambahkan strip key di akhir komen. Alamat IP jaringan akan ditampilkan. Berikut alamat IP yang sudah ditampilkan dari komen hostname. Yang berikutnya adalah user add dan user del. User add adalah perintah yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan user del adalah untuk menghapus akun user. Baiklah, di sini kita sudah
berhasil membuat user dan password yang baru. Selanjutnya kita akan menjalankan komen userdel untuk menghapus user yang kita buat tadi. Jika sudah, maka user yang tadi telah berhasil dihapus. Baiklah, itu tadi 34 perintah dasar pada Linux Ubuntu. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.